Jadi harus dilaporkan dengan pasal 263 ayat 2, tersangkanya adalah KPU. Gitu loh. Tersangka KPU Solo, KPU Jakarta, dan KPU RI. Ya kan? Karena dengan tersangka KPU nanti ada yang dipanggil sebagai saksi. Siapa yang menyerahkan ijazah itu untuk digunakan? Ya sama saja dia membuka borok sendiri. Kalau lulusan SD ya berarti yang memilih kemarin katanya 58% itu siapa? Ya gitu kan. Dan kita juga tahu lah, jangankan memberikan hasil survei, WA dia ngemis-ngemis minta komisaris saya beredar kok di media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ketika akal sehat ditinggalkan, maka hukum pun coba dijungkir balikkan. Kini bayangkan saja kalau mantan Wakapolri yang namanya Agroseno bersama dengan mantan Menteri Roy Suryo yang biasa kita panggil Roy Panci, ini kembali membuat, bukan untuk memperkuat hukum. Jadi sekali lagi tampilnya Pak Agroseno di sini yang merupakan mantan Wakapolri bukan untuk memperkuat hukum, tapi malah mencoba membajak kepercayaan publik terhadap lembaga resmi negara. Tapi keduanya kini sibuk menjajakan teori konspirasi dengan bungkus hukum. Lalu sebenarnya siapa yang diuntungkan dari kekacauan ini? Ini harus dijawab oleh kita semua. Nah, sebelum kita masuk dalam analisa kritisnya atas apa yang dilakukan oleh mantan Wakapolri dan juga Roy Panci ini, coba kita simak dulu videonya. Bagaimana harus membuktikan ijazah itu dulu? Kalau dengan menggunakan pasal 263 ayat 1, sangat kesulitan dan sangat gaduh. Jadi harus dilaporkan dengan pasal 263 ayat 2, tersangkanya adalah KPU. Gitu loh. Tersangka KPU Solo, KPU Jakarta, dan KPU RI. Ya kan? Karena dengan tersangka KPU nanti ada yang dipanggil sebagai saksi. Siapa yang menyerahkan ijazah itu untuk digunakan? Ya, jadi pakai back asimut. Jadi kita jangan dari start lagi, tapi dari titik 2 atau titik 3 ini nanti back asimut baru nembak ke titik awal gitu loh. Siapa yang menyerahkan? Karena yang menyerahkan bisa juga bukan langsung yang punya ijazah tapi orang lain. Tapi nanti itu akan jadi paling tidak jadi saksi dipanggil seperti itu. Jadi sekali lagi mungkin harus disempurnakan. Kalau SP2 lidik itu kan bukan SP3. Jadi kepastian hukumnya belum ada. Jadi apakah akan mencari novum itu terlalu lama. Bagi saya lebih bagus cepat bikin laporan baru, laporan polisi baru, tujuan pasal 263 ayat 2, terlapornya adalah para komisioner KPU baik di Solo, di Jakarta maupun di pusat. Ya sama saja dia membuka borok sendiri. Kalau lulusan SD ya berarti yang memilih kemarin katanya 58% itu siapa? Ya gitu kan. Dan kita juga tahu lah, jangankan memberikan hasil survei, WA dia ngemis-ngemis minta komisaris saya beredar kok di media beberapa waktu yang lalu. Ya jadi lucu banget dia. Dan sekali lagi, saya juga kemarin beberapa waktu yang lalu, mungkin sekarang 1 demi 1 udah mulai viral. Ya, entah lagi akan kita bongkar. KPU RI, Komisi Pemilihan Umum yang tadi saya sebut 58% itu ternyata tidak memiliki data yang benar ya soal kemenangan yang dulu disebut ada 58, 28 gitu. Kami minta data dan itu sudah resmi, putusannya sudah inkrah ya, artinya putusan dari KIP, Komisi Informasi Pusat, sempat dilawan, digugat oleh KPU, Pengadilan Negeri, kalah mereka, banding lagi Pengadilan Tinggi, kalah mereka, dan putusan kasasi sudah turun. Makanya kami kemarin datang ke KPU ya, saya sendiri yang datang ya bersama dengan Pak Ted Hilbert yaitu dari Yakin ya, Yayasan untuk akuntansi dan keadilan ya yang ada. Kemudian datang lagi satu ahli dari ITB yang kemarin menyatakan kami meminta data-data. Ini data loh, baru data dari KPU, data CSV tentang jumlah pemilih yang ada di seluruh Indonesia. Pada hari dan jam yang mereka tentukan sendiri, pada hari Senin tanggal 28 Juli pukul 10, mereka tidak bisa mengunggah data itu. Hanya diam saja dan bahkan akan mengatakan kalau nanti hanya akan memberikan data nasional aja. Loh, kalau data nasional itu sama aja bohong ya. Jadi artinya apa? Ini ada indikasi bahwa data-data pemilu yang lalu itu tidak ada dan tidak benar sama sekali. Jadi ini akan terus kita kejar sampai dengan putusan lain karena putusannya sudah inkrah.
mau apa lagi? KPU kok membohongi rakyat. Jadi itu videonya sudah viral. Ada seorang Kapus Latin yang tidak bisa berkata apa-apa ketika saya datangi dan saya rekam langsung. Saya yang merekam video itu, ya. Jadi kalau teman-teman bertanya siapa ini yang merekam, saya yang merekam. Ada wajah Ted Hilbert di situ dan saya bertanggung jawab penuh terhadap video itu. Ya, oke, makasih ya. Kalau kita melihat pernyataan dari Agroseno, itu sungguh sangat disayangkan ya, seorang mantan pejabat perwira tinggi di Polri. Bayangkan orang nomor 2 di Polri di masanya ya, Wakapolri. Justru dia terjebak dalam logika sesat para pemburu ijazah. Alih-alih mendinginkan situasi atau mendorong pendekatan hukum yang objektif dan profesional, justru terdengar seperti komandan operasi politik, bukan mantan penegak hukum. Jadi dalam video itu jelas bagaimana dia mencoba membangun skenario baru setelah dia melihat para pemburu ijazah ini gagal untuk mempidanakan Pak Jokowi. Berharap bahwa ketika KPU sudah dipanggil satu-satu, dia akan bicara dan pada akhirnya akan menyasar ke Pak Jokowi. Nah, tentu menjadi pertanyaan adalah, apa ia mengolatari, mengapa dia menyarankan pelaporan ulang ke semua KPU, baik itu KPU daerah Solo, DKI, dan KPU RI. Tentu kalau ini kita ulas, tujuannya sudah sangat jelas. Dia berupaya membanjiri sistem hukum dengan pelaporan berulang agar tercipta kesan bahwa KPU memang bermasalah. Dan ini adalah strategi manufaktur chaos, artinya bikin ribut, lempar fitnah berkali-kali sampai publik bingung dan kepercayaan terhadap sistem runtuh, dan itu juga memberikan keruntuhan kepercayaan terhadap mantan Presiden Jokowi yang selama 10 tahun menjadi kepala negara. Nah, yang disayangkan sebagai mantan Wakapolri ya, Agroseno tentu paham hukum acara. Tapi yang dia lakukan bukan langkah hukum, melainkan provokasi halus untuk mendorong delegitimasi KPU, delegitimasi terhadap pemerintah. Dan tentu bagi kita ini sangat ironis, karena Polri semestinya jadi garda terdepan menjaga kepercayaan terhadap institusi negara, bukan malah menabur keraguan. Nah, sementara kalau kita melihat Rui Panci, apa yang mencoba dia keluarkan itu memang yang sejak awal dia mainkan sebagai provokator digital dalam drama ijazah Jokowi. Nah, kini dia berupaya menaikkan level permainannya. Kenapa? Karena pada level pertama itu gagal, sehingga ia mulai menggugat hasil pemilu 2024 dengan retorika. Apakah data rekapitulasi suara itu benar-benar ada di KPU? Nah, itu yang dia jadikan sebagai senjata awal. Jadi sekali lagi ini juga menabur keraguan, dan ini adalah merupakan salah satu teori propaganda sebenarnya. Bagaimana seluruh pertanyaan-pertanyaan itu selalu diulang-ulang sehingga menimbulkan keraguan di tengah-tengah masyarakat bahwa legitimasi KPU sebagai penyelenggara negara itu memang akan dipertanyakan terus-menerus oleh rakyat bahwa sangat tidak kredibel dan berpihak. Nah, kalau ini juga dilakukan, berarti yang disasar sesungguhnya tidak saja Pak Jokowi, tapi Pak Prabowo. Karena biar bagaimanapun juga Pak Prabowo itu adalah hasil daripada keputusan KPU tahun 2024 ini. Artinya itu adalah merupakan pemilu di mana Pak Prabowo di situ lahir, tetapi itu yang akan dijadikan oleh Rui Panci ini sebagai pintu untuk mengobok-ngobok KPU sampai masuk pada bagaimana dia mau menjatuhkan reputasi Pak Jokowi sebagai presiden yang terpilih secara cacat berdasarkan apa yang dia tudingkan ke KPU. Padahal kita tahu bahwa yang namanya proses rekapitulasi pemilu itu dilakukan terbuka dan itu berlapis dan diawasi oleh Bawaslu serta publik. Sehingga jika Roy ingin menyasar sistem pemilu sebelumnya, berarti ia sedang menyoal 2 kali kemenangan Jokowi, 2 kali kemenangan SBY, sekaligus ingin menggugat legitimasi semua hasil demokrasi Indonesia pasca reformasi. Itu yang sedang Roy mainkan hari ini. Nah, apakah Roy serius untuk itu? Tidak. Dia hanya memang berharap agar Indonesia ini
kacau terus agar rakyat mempertanyakan legitimasi Pak Jokowi sebagai pemimpin 2 periode. Ini adalah pola delegitimasi sistemik, bukan gugatan hukum, sahabat. Roy bermain di ranah opini publik, menyebar keraguan, tapi tidak punya fakta hukum yang konkret. Dan ironisnya, karena Roy sosok yang selama ini mengaku ilmiah, teknokrat, ahli IT forensik, tapi berkali-kali terbukti menyebarkan informasi keliru, mulai dari kasus meme stupa hingga data ijazah palsu yang tak kunjung terbukti. Oleh karena itu, baik Pak Ego Seno ataupun Roy Suryo yang kini tampil sebagai 2 figur yang tengah memainkan orkestrasi delegitimasi sistem demokrasi Indonesia yang berupaya menjungkalkan Pak Jokowi, yang satu bersenjata sebagai status mantan Wakapolri dan yang satu sebagai orang yang berstatus pakar IT, mantan Menteri Pemuda Olahraga yang biar juga lagu Indonesia Raya dia tidak hafal. Dan bagi kita, mereka berdua ini sudah kehilangan kredibilitas. Apa yang mereka lakukan bukanlah upaya mencari kebenaran hukum, tapi upaya sistematis untuk menggoyah legitimasi institusi negara. Bagi kita, mereka berdua ini tidak dalam situasi melakukan kritik, tetapi ini adalah pembusukan kepada para pemimpin. Dan publik harus jeli bahwa ini bukan soal ijazah Jokowi, ini bukan soal rekap KPU, ini soal siapa yang sedang berusaha menggiring bangsa ini kembali ke jurang ketidakpercayaan demi kepentingan kelompok kecil yang kalah narasi dan gagal berkarya. Catat baik-baik, sahabat, bahwa demokrasi kita terlalu mahal untuk disandra oleh dendam pribadi dan ambisi kekuasaan yang tak kesampaian. Dan itulah yang saat ini dilakukan oleh Suryo CS dan hari ini dibantu oleh mantan Wakapolri Pak Ego Seno. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.